Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini di suasana Lebaran, saya bersama Solikin akan mencoba untuk melakukan sesuatu yang saya sebut dengan silaturahim buku. Jadi di hari Fitri ini kita mencoba untuk menjadikan sesuatu yang kegembiraan kita juga mendekatkan dengan buku. Ada buku menarik yang hari ini kita akan bedah. Sebelum saya bedah, saya menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Ada selain di Google Meet, teman-teman bisa menyimak juga lewat TikTok. Ini saya lihat ada yang sudah mulai bergabung. Selamat malam semuanya yang sudah nongkrong di TikTok. Ya, ini sepertinya sudah ada mulai nongkrong. Baik, bersama sahabat saya di ujung sana ada Mas Solihin akan membawakan buku tentang judulnya overthink ya, berpikir lebih berlebih atau apa ya, nanti akan dibahas. Saya menyebut kegiatan malam ini adalah dengan cara mengakrabi buku ya. Kalau di beberapa teman ini Mas Solihin, saya mencoba mengulik dulu sebentar bahwa doa saya, ucapan saya di Idul Fitri itu saya tambah dengan literasi dan ekologi. Jadi semoga di hari Idul Fitri itu kita juga bisa merayakannya dengan literasi dan ekologi. Karena hari bahagia kita tidak hanya dengan manusia, tapi semoga kita nanti juga loyal, peduli, dan semakin dermawan terhadap alam. Untuk bisa dermawan terhadap alam itu kita butuh berliterasi. Berliterasi itu artinya kita membaca itu artinya kita praktek ayat Iqra, kira-kira begitu ya. Kemudian karena alam itu menurut kami adalah sebuah manifestasi keindahan Tuhan yang harus dijaga, bukan sekedar sebagai objek konsumsi, kira-kira begitu. Nah, yang sudah bergabung di TikTok, terima kasih. Saya menyapa sahabat saya di sana. Silakan Mas Solihin, kita simak obrolan buku kita. Terima kasih Pak Pra. Silakan. Ya, terima kasih Pak Pra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan puasa yang sudah lewat kemarin itu, selain saya membaca beberapa kitab, waktu main di TikTok itu ternyata yang muncul itu buku-buku ini, Pak. Apa? Ya. The Book of Overthinking. Itu saya ini mau tak beli atau apa. Itu hampir tiap hari itu kalau saya lihat TikTok itu dia keluar dari di situ. Entah karena keadaan saya yang lagi jauh dari rumah atau apa. Ya. Untuk mengingatkan itu. Nah, saya mulai dari yang pertama itu adalah overthinking. Oke. Dulu kita mengartikan kata kerja itu adalah organ tubuh kita bergerak, maka itu adalah sebuah pekerjaan. Ya. Nah, ternyata di buku ini ada yang berbeda dengan itu. Apa itu? Berpikir itu juga kata kerja. Iya kan, Berpikir. awalnya sudah. Nah, Kerja ya, kata kerja. nah, think kan bekerja. Nah, overthinking di situ. Nah, jadi bekerja sehingga ada yang luput dari manusia itu satu hal, yaitu apa? Buku pemikiran dia. Selama ini yang muncul itu kan ya tentang buku bacaan atau buku utang atau buku-buku utang kayak gitu. Atau buku yang berkaitan dengan nota-nota apa, jual beli dan lain sebagainya. Semenjak di sekolahan, dari semenjak kecil, ternyata kita belum membiasakan dengan apa, dengan buku pemikiran. Iya. Yang disebut pemikiran ini bukan pemikiran tentang A, B, C, enggak. Jadi saat ini saat saya duduk
saya, ada laptop, terus ada Pak Pra. Di pikiran saya ini ada apa? Nah, buku pemikiran itu penting. Iya. Dan itu akan membentuk, nanti di penjelasan ini akan membentuk sebuah kebiasaan. Nah, di sini overthinking berarti over berpikir. Over berpikir yang akan menyebabkan apa? Yang pertama, banyak hal kita akan merenungkan apa yang sudah terjadi. Itu bisa penyesalan masa lalu atau merisaukan sesuatu kegiatan tak henti-hentinya berpikir negatif akan masa depan. Itu yang pertama. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini nanti itu berikutnya itu apa? Ketika ada wujud fakta, misal ada wujud ketupat hari ini, itu bagi saya bisa jadi penderitaan. Atau saya lihat bis jalan, Ya. atau saya lihat tetangga bersalaman. Faktanya ini kan orang bersalaman baik, tapi saya melihat itu langsung apa? Merenungkan apa yang sudah terjadi di beberapa tahun yang lalu ketika misal sekarang hari Lebaran dan lain sebagainya. Ternyata dengan ada fakta itu menyebabkan saya melakukan pekerjaan berpikir yang lebih, sehingga di sini itu saya lebih memilih untuk tidak ikut sholat Id dan sebagainya. Itu karena apa? Itu akan mengingatkan memori saya itu. Iya. Peristiwanya kan sama itu, bis, ketupat dan sebagainya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan beberapa peristiwa yang lainnya, bisa jadi orang semisal, atau yang lagi rame itu parcel sama Pak Wapres itu. Iya. Nah, faktanya kan sama, tapi orang mulai melakukan berpikirnya itu kemana-mana. Ada yang bilang itu ini dan lain sebagainya tadi. Yang cerita siapa itu? Ya, tadi yang dikasih parcel besar, terus dia harus membawa pulang sendiri. Nah, jadi wujud fakta kan sama, tetapi cara berpikir kita itu akan yang menentukan itu. Kemudian kecemasan akhirnya menyebabkan apa? Overthinking apa? Kita memikirkan lebih. Terus bagaimana kita belajar mengurangi kecemasan? Kalau kita mengandalkan dalam hidup ya, ketika saya cemas mau tidak punya nasi, saya harus melakukan apa dan sebagainya. Atau saya belum punya mobil, saya harus seperti apa. Ketika itu mengandalkan orang lain, itu hanya akan melegakan untuk sementara waktu. Misalkan saya gelisah tentang sesuatu apa, atau saya datang ke kiai minta nasihat, atau sabar ya saya akan sehat, tapi dalam tidak cukup waktu yang cukup lama. Karena kecemasan itu dari diri kita. Itu dimulai dari apa? Keyakinan. Padahal keyakinan masa yang akan terjadi di besok, lusa, masa depan itu bukanlah fakta. Itu bukanlah fakta. Keyakinan semisal saya kalau sudah melakukan kebaikan dengan si A ini akan melakukan kebaikan sebaliknya. Ini kan keyakinan, Pak. Iya. Padahal keyakinan itu bukan fakta. Faktanya ya saya memberi itu saja sudah. Iya. Akhirnya apa? Realitas akan mewariskan banyak hal pada imajinasi. Berarti itu memang dibentuk oleh pikiran kita sendiri. Nah, kalau berdasarkan buku ini, seperti yang saya contohkan tadi, saya melihat ketupat,
atau saya melihat pelang pondok pesantren, pikiran saya pasti bukan tulisannya, imajinasi saya terhadap hubungan dengan orang tersebut. Iya. Nah, kira-kira itu. Jadi akhirnya apa? Realitas yang kita bangun dalam berpikir itu akan mewariskan hal-hal yang bersifat imajinasi. Kita mau anak seperti apa, kita didik seperti apa, itu kan karena berdasarkan keyakinan kita. Dan itu bukan fakta sebenarnya. Asumsi. Masih asumsi, imajinasi. Iya. Hal-hal itulah sebenarnya yang kadang yang menyebabkan kita itu khawatir. Nanti saya kalau bulan depan belum dapat ini bagaimana ya? Nanti kalau ini bagaimana ya? Nanti kalau anak saya belum jadi pejabat ini bagaimana ya? Nah, bagaimana ya? Hal-hal itulah disebut overthinking. Keyakinan yang bukan bersifat fakta. Iya. Kira-kira itu. Kemudian ini mekanisme overthinking itu bekerja seperti apa? Pertama ada peristiwa fakta. Fakta ini bisa kita lagi saat ini ada saya, ada Pak Pra, terus ada laptop, terus ada kamar saya ini. Ini adalah fakta. Itu bisa diformulasikan ya berarti. Nah, akhirnya kita dari awal kalau mau latihan apa? Kita buat buku pemikiran. Semisal ada saya di sini, ada laptop, ada Pak Pra. Di pikiran saya ini apa yang muncul? Iya. Itu bisa berupa imajinasi tentang masa lalu. Atau saya ingat waktu pertama kali ketemu Pak Pra di bulan puasa di mobil ini. Padahal faktanya adalah saya, laptop, dan Pak Pra. Tapi pikiran saya bisa ke sana. Iya. Atau di masa lalu itu kita, misal saya punya hutang dan tidak membayar. Ya. Atau mobilnya Pak Pra saya tabrak atau apa, peristiwa-peristiwa yang bersifat negatif itu akan membentuk imajinasi tentang fakta ini. Ya. Nah, yang pertama yang menyebabkan adalah imajinasi tentang masa lalu, terus khawatir masa depan. Kecemasan itu menyebabkan keadaan biologis, keadaan tubuh. Namanya reaksi konversi ya kalau di akhirnya itu cemas, susah tidur, lemas. Nah, yang bisa memfilter itu atau membuat rem itu adalah kognitif. Kognitif itu apa? Cara berpikir. Ya. Nah, yaitu apa? Kognitif yaitu markas besar mengacu pada aktivitas berpikir. Terus mental sadar, memahami dan mengingat. Ini kalau kita bisa kalau latihan. Sekarang Pak Pra di pikirannya ada apa? Padahal di situ ada Solihin, ada laptop, ada Pak Pra yang saling ngobrol. Akhirnya kita akan kecemasan tadi ini Pak. Pemikiran kognitif ini kalau tidak kuat, kecemasan ini akan menjadi seperti mitologi, hal-hal takhayul. Iya. Nah, sehingga apa? Kecemasan seperti itu adalah menjadi kebiasaan seperti takhayul yang tidak pernah terjadi. Teman bisa lihat, biasanya kalau usaha orang lagi agak menurun, dia akan bercerita tentang diguna-guna orang. Gitu ya. Kesehatannya menurun, dia akan bercerita disantet orang. Saya tidak bicara itu berupa benar atau enggak ya. Saya bicara
kecemasan itu akan memunculkan pemikiran-pemikiran irasional seperti halnya tahayul atau mitologi yang mana itu tidak pernah secara terjadi. terjadi. Contoh semisal anak sekarang, anggap saja anak saya lagi nangis rewel, terus saya punya kecemasan tentang tentang pekerjaan yang lagi menurun. Bagaimana mungkin di pikiran saya ini kecemasan saya ini lebih wujud dibanding rewelnya anak saya. Kalau sudah mulai terjadi seperti itu perlu ada antivirusnya itu. Nah, bagaimana ini tahayul kecemasan, kekuatan mencegah kecemasan, kekuatan meramal kecemasan. Biasanya ini langsung akhirnya kalau saya kasih ini, maka tidak akan terjadi lagi. Ini problem sosial mental yang hari-hari ini memang banyak menjangkiti orang ya, kecemasan, anxiety itu dengan berbagai macam penyebab ya. Nah, maka obrolan malam ini sepertinya penting untuk kita ketahui ternyata kecemasan itu kalau menurut penjelasan Mas Solikin tadi adalah kecemasan lalu melahirkan mitologi itu tahayul, dan ketika tahayul itu dosisnya tinggi, kecemasan yang terjadi itu akan menjadi kebiasaan ya. Akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi seolah-olah itu fakta. Di pikiran. Semisal gini ya, saya sudah tidak punya, ya saya di saya saja, saya tidak ke orang lain. Saya cerita di Lebaran yang musim yang tahun kemarin. Iya. Ketika ada orang meminta saya untuk ngisi ngaji, waktu itu ya situasinya seperti itu. Saya baca surat Waqiah tiap hari. Ketika ditelepon itu, imajinasi saya itu adalah imajinasi mitologi, ya tidak bilang tahayul ya. Seolah-olah dia menelpon saya itu karena saya membaca Waqiah. Saya tidak melihat ada sebab-sebab yang bersifat rasionalitas. Misal, oh ya saya pernah ketemu dia. Iya. 5 hari yang lalu. Oh, di waktu itu saya ngobrol tentang ini dan dia tertarik. Akhirnya sekarang dia mengajak saya. Orang itunya ya malah yang muncul ya. Yang muncul ya, oh saya dapat Waqiah ini dari guru saya. Guru saya dulu tidak kata seperti ini. Sekarang saya bisa mengamalkannya. Nah, kalau kita terlalu, saya tidak bilang ini, saya belum masuk ini sah atau enggak ya. Kalau kita terlalu cenderung ke sini, maka kita akan susah berterima kasih. Akhirnya apa? Perilaku mengubah hasil. Dan kekhawatiran pikiran yang berlebihan tidak merubah apapun. Oke, lanjut. Ya. Itu berarti yang melatar belakangi ya, mekanisme pemikiran ilmiah overthinking bekerja itu begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, lanjut. Nah, kemudian ada ini, ada meja kekhawatiran. Nah, misal kita lagi 40% yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi. 40%. Dan 30%-nya itu telah terjadi dan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Coba kita ke diri saya aja. Saya itu khawatir tentang apa? Kekhawatiran saya ini pernah terjadi nggak? Kalau terjadi itu berapa persen? Iya. Berapa pikiran saya yang akhirnya menyetir tubuh saya untuk menghilangkan kekhawatiran ini. Bisa sampai segitu ya?
Maka kalau kita ingin mendeteksi ini Pak ya, kalau mau tidur kita tulis, saya sedang khawatir apa, di masa lalu apa yang menyebabkan saya bahagia, apa yang menyebabkan saya sedih. Nah, Iya. akhirnya jadi kekhawatiran itu tidak muncul. 40%-nya itu berkaitan dengan kesehatan dan tidak perlu dikhawatirkan. Maksudnya apa? Tidak usah dipikirkan, dia langsung olahraga. Dia langsung gerakan tubuh. Gak usah dianalisis kenapa apa nggak usah ya. Ada waktu senja ya kita lakukan. 10%-nya itu bersifat keseharian. Ya. Dan itu hanya butuh dilakukan saja. Misal apa? Pintu yang sedang rusak, kamar yang kurang rapi, halaman rumah yang sedang genteng yang sedang bocor. Nah, itu kan sebenarnya tidak butuh pikiran, tinggal dilakukan. Iya. Terus kalau ditanya, tapi saya cemas akan beli rumah, kenapa harus cemas? Punya uang dulu. Saya tidak punya mobil atau saya tidak bisa pergi pulang ke rumah Bojonegoro di Lebaran hari ini. Ya memang tidak bisa, memang kenapa? Belum ada uangnya. Terus bagaimana? Ya sudah, berarti apa? Saya tidak bisa berangkat pulang. Kalau memaksakan pulang, saya akan menyebabkan kekhawatiran saya ini saya alihkan ke teman-teman saya. Berarti kata kuncinya adalah bisa mengendalikan diri tadi ya, untuk tidak memaksakan diri itu ya. Nah, memaksakan diri itu juga daya dorongnya ya kekhawatiran tadi sebenarnya. Nah, padahal kalau bicara kajian keagamaan, dawuhnya Rasulullah itu idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tu. Jika saya memerintahkan sesuatu, lakukanlah semampunya. Ya. Lah perintah Allah saja yang melalui Rasulullah, sholat tidak bisa berdiri, boleh duduk. Dalam perjalanan boleh jamak qashar. Nah, kenapa kalau kita menginginkan sesuatu itu harus ketika belum mampu, nah kan begitu Pak. Sebenarnya yang perlu diperbaiki kita kemampuan kita ke sana. Iya. Nah, ada nafsu yang menggoda ya, nggak bisa menahan. Nah, khawatir itu ya karena dimulai dari ketidakmampuan untuk sampai ke situ. Akhirnya ke sana kemari dan lain sebagainya tadi dan menyebabkan itu. Bagaimana kalau, nah, dua kata ini loh Pak, bagaimana kalau seandainya saya dulu, maka nah, itu di pikiran pasti masuk. Bagaimana nanti kalau saya tidak menyelesaikan S3 saya, maka terus akhirnya bagaimana nanti kalau saya sudah lulus belum punya pekerjaan, maka saya akan membuat usaha, dengan usaha ini keuntungannya bisa membackup saya nanti. Nah, itu baik atau enggak? Kata bagaimana kalau itu? Nah, atau itu harus perlu dikendalikan? Bagaimana kalau ini itu adalah awal dari permulaan overthinking. Oh, gitu. Berarti harus dihilangkan ya, bagaimana kalau itu harus dihilangkan. Sebagai cita-cita itu penting. Tapi sebagai fakta kita harus melihat kemampuan. Iya. Saya contohkan kalau dalam hal agama ya, sholat dengan berdiri itu adalah penting dan harus dicita-citakan kita sholat dalam keadaan berdiri terus. Tapi kalau sedang sakit, ya,
atau dalam perjalanan, maka Ada rusuh ya, ada. maka nah, bagaimana kalau dan seharusnya itulah yang menyebabkan hal-hal yang ini. Kemudian bagaimana mengatasi overthinking? Bagaimana kita mengatasi overthinking? Satu, keadaan fisik. Misalnya Ya, saya contoh, di sini ada saya, ada Pak Pra, terus ada meja, ada laptop, ada air minum dan makanan lah. Terus emosionalnya bagaimana? Ya, misalnya teman cerita, saya habis ketemu keluarga saya. Oh, pikiran saya, kok Pak Pram tidak tahu ya? Padahal saya sudah tidak ketemu keluarga saya. Kok ceritanya ketemu keluarga? ya, Maka saya di situ akhirnya mudah tersinggung, Pak. Perilaku saya akhirnya apa? Ketika saya menajak bicara lagi, saya pilih menghindar atau menarik diri, iya, menghindar dari ketemu sampean. Karena kalau ketemu selalu cerita, saya habis ketemu keluarga. Kalau sekarang, padahal hari ini tuh saya sangat susah. Ibaratnya saya sedang ada di sini. Nah, terus kognisi pikiran saya bagaimana? Sulit membuat keputusan. iya, Konsentrasi saya akhirnya buruk. Padahal sampai cerita itu hanya sekedar ingin bercerita, tidak sedang menghina atau apa. itulah yang sering terjadi yang dinamakan overthinking itu sendiri ya. Nah, ya. Padahal kalau kita amati perilaku cara berpikir orang 90% itu ya mereka berpikir bagaimana dia bisa berkembang, tidak sedang memikirkan perilaku orang. Iya, artinya kan kadang kita nggak terlalu GR ya kalau itu ke kita, padahal dia ya sekedar gitu loh. Ketika Pak Pratanya itu ya memang dia sekedar hanya tanya saja, tidak ada penghinaan. Tanya, saya habis ketemu keluarga gitu, ya, ya alhamdulillah Pak, saya belum lah, ya biasa aja. Keadaan biologis itu akan menyebabkan apa? Lelah, Iya, cemas. Misal kalau jenengan berangkat ke mana ke Gondang, dulu kan biasa. Tapi ketika iya, ada temennya yang bercerita, wah 15 tahun ini gak kesel Pak. Nah, akhirnya saya berpikir, oh iya teman saya sudah ada yang pindah. Oh iya teman saya sudah ini, sudah ini. Pikiran itulah yang menyebabkan kadang lelah. Lelah, cemas, akhirnya ketika ditanya pasangannya akhirnya bisa jadi konflik dan sebagainya. iya, betul itu. Jadi kadang Gimana kita Mas? memang nggak berpikiran ke sana, tapi karena terpancing oleh pertanyaan orang, nah, penanya inilah kadang-kadang ada yang berniat, ada yang tidak berniat gitu ya. Berniat untuk mancing emosi, ada yang memang ya sekedar sekedar tanya aja gitu. Itulah teman-teman yang sehari ini bergabung di TikTok ya. Overthinking itu sebenarnya ya kalau berdasarkan cerita itu ya dari diri kita sendiri ya sebenarnya. Cara berpikir kita yang terlalu bahasa kasarnya itu terlalu sudon atau bahasa terlalu menganggap orang itu selalu melakukan sesuatu untuk kita. Padahal faktanya adalah 90% mereka ya sekedar kayak tanya ini. Biasanya kalau hari raya kan tanya apa ini loh, tanya kapan menikah bagi yang belum menikah. Sebenarnya sekedar tanya obrolan kan nggak pernah membuat pengen bertujuan menyakiti kan. Kan sudah nikah biasanya kapan punya momongan. Kalau sudah punya momongan pertanyaan kapan nambah lagi kan terus menerus itu kan nggak pernah akan selesai karena kan memang ya sekedar bertanya dan bahasanya biar akrab dan basa basi gitu ya.
Mau tanya gaji kan ya nggak umum, mau tanya rumah ya nggak umum, ya tanya-tanya yang ringan sebenarnya. Nah, bagi orang overthinking itu seperti meneror ya. Nah, Oke Mas, lanjut. Jadi kalau itu ada peristiwa, ada keyakinan, ada konsekuensi. Gimana itu penjelasannya? akhirnya seperti kayak tadi tuh Pak, peristiwa bertanya tentang nikah kapan, terus sudah dapat jodoh belum, itu kan peristiwanya. Iya, namanya orang yang pengen nikah loh ya, Nah, normalnya. Gak usah ditanya gitu loh. Terus nah, kalau padahal sudah yang nikah, normalnya pengen punya anak. Kok belum punya anak itu kan di luar kuasa. Kan begitu ya? nah ketika ditanya orang bertanya itu kan akhirnya kembali ke diri kita. Iya, Keyakinan itu, oh keyakinan ini karena orang ini setiap ketemu saya selalu bertanya itu dia sedang menghina saya. iya, Padahal bisa jadi tidak. iya, Nah, maka setelah itu apa? Perlu kognisi pikiran. iya, Perlu ada evaluasi terhadap pertanyaan tadi. Misal, yang satu sudah nikah, belum punya anak, karirnya bagus. Kalau dia merasa tersinggung, balik tanya, hujan-hujan gini kok nggak bawa mobil? iya. Kasihan lo anak kamu. Gitu. Kalau kita ditanya itu merasa tersinggung, tapi gitu itu kerasa Mas ya. Nanya niat ngejek sama nanya sekedar nanya itu kerasa ya. Nah, tapi kalau sedang membantah ini, kita akan ini Pak, keyakinan itu bukan fakta. Iya, Jangan sampai keyakinan itu menyebabkan kita tidak rasional. iya. Benar, keyakinan memang tidak pernah fakta. Dia hanya opini yang kita Oh, bangun. ini opini yang dibangun itu jangan sampai menghilangkan rasionalitas kita. Iya, Yang jelas dia sedang bertanya tidak memarahi. iya. Kalau dia bertanya sesuatu yang saya tidak punya, saya juga akan bertanya ke dia yang dia tidak punya. Caranya gitu ya, kalau mau membalas satu-satu gitu. Biar tidak tersinggung ya ke situ, Pak. Iya. Jadi gitu ya teman-teman, kalau merasa ditanyain dan itu menyinggung, tanya balik gitu. Boleh ya itu. Kalau pakai dihadapkan pada fikih boleh enggak gitu tuh? Pertanyaan kan rasional. Semisal saya ditanya orang, Nuhin, kamu kok di sana ngapain? Saya bilang saya ngomong, saya menemani istri. Berarti kamu makan ikut istri? Iya. Terus tak lihat datanya dia. Oh, dia rumah itu dibikinin oleh mertuanya. Oh, ya saya balik nanya, kamu tinggal di mana? Di sana sudah punya rumah. Alhamdulillah. Gentang hidup ya sampai tuku piro, Mas? Iya. Oh, itu saya dibikinin oleh mertua. Oh, alhamdulillah. Sampai ditakdir Gusti Allah duwe mertua sing sugih sing dumati. Sing muga-muga uripe tambah penak ibadahe. Nah, ini kan rasional, Pak. Iya. Tapi kalau saya berpikir irasional, saya kan merasa dihina. Terus tubuh saya akan lemas. Terus perilaku saya akan menghindar. Sensasi fisik saya itu seperti jarum yang menusuk. Wah. Tapi kalau saya balik cara berpikirnya, kalau saya pernah ditanya ini, ya saya tanya jawab, tanya balik. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya dan kita merasa tersinggung, tanyalah balik sesuatu yang berdasarkan fakta dan nalar. Jadi biar kita tidak andai pun kita kecewa itu ya gelo atau kecewa ya kita punya antibodinya lah ya. Kalau dia ditanya gelo ya sudah, dia nanya ke kita. Kalau ini pakai hukum sosial aja ya, nggak usah pakai hukum fikih ini ya. Nah, maka apa Pak di sini? Perasaan itu bukan fakta. Iya. Dan keyakinan perasaan kita yang merasa sudah tahu belum punya calon kok ditanya jodoh, itu bukan fakta. Terus keyakinan kita tentang
peristiwa sesuatu itu pun juga bukan fakta. Iya. Nah, ini makanya dicontohkan di sini kenyataan atau situasi. Nah, situasi pertanyaan tadi itu akan muncul di pikiran kita. Nah, pikiran kita seperti apa tentang pernyataan itu, itulah yang akan tubuh kita itu meresponnya. Yang C-nya itu adalah perasaan, terus biologis, terus perilaku, terus virus pemikiran. Iya. Nah, kalau ini sehat, virus pemikiran ini sehat, maka ya tidak ada masalah. Gitu ya Mas ya berarti. Kenyataannya kita semisal si teman si fulan itu memang belum punya anak, ya memang itu kenyataan. Orang bertanya ya dia sedang bertanya. Iya. Perasaan kita apa? Ya kalau kita tersinggung ya akan berdampak kepada apa? Biologis kita, lemas, perilaku kita apa? Emosi. Padahal kita sedang merespon sesuatu yang tidak ada faktanya. Kira-kira itu. Oke. Kemudian apa? Nah, kemudian ini, kalau tadi bagaimana saya nanti, kalau dulu saya melakukan ini maka akan terjadi ini. Itu kan tadi bukan fakta. Terus rintangan kesulitan yang sedang dikatakan atau dan akan dilalui itu hanya ada dalam pikiran saja. Contohnya apa? Saya semestinya, saya seharusnya, mereka harusnya tidak. Misal contoh yang sering kita buat, saya sudah berbuat baik ke si fulan, dia itu seharusnya setelah peristiwa itu harus berbuat baik kepada saya. Itu masih opini ya, belum fakta. Nah, itu opini. Nah, agar kita tidak overthinking, kata seharusnya itu kita rubah. Iya. Yang sering kita ceritakan tentang zakat, sedekah tadi itu, Pak. Kalau kita masih berpikir mereka seharusnya melakukan ini, maka ya kita zakat saja. Iya. Berikanlah sedekah atau kebaikan yang berlebih kepada orang-orang yang betul-betul saling membantu. Iya. Maka di sini katanya Pak, rintangan atau kesulitan yang sedang dikatakan atau dan akan dilalui itu hanya ada dalam pikiran manusia saja. Faktanya hanya ada di pikiran ya, faktanya yang ada di pikiran. Fakta dalam kehidupan nyata kan nggak pernah ada. Ada. Sifatnya opini. Semisal ini ya ada belum tentu terjadi. Semisal ada peristiwa ini, Pak Pras sudah menjadi kepala sekolah atau sudah menjabat. Ini ada peristiwa, terus berpapasan dengan saya. Ya. Ternyata waktu itu Pak Pras tidak sempat menyapa. Terus saya menggunakan kalimat, dia itu seharusnya itu menyapa saya. Nah, inilah yang akan menyebabkan apa Pak? Saya melakukan overthinking. Iya. Dampaknya apa? Saya akan menutup diri dengan diantaranya orang-orang yang berperilaku atau berprofesi seperti Pak Pras. Dan dampaknya parah itu sekali di ini. Maka saya akan menghindari, oh iya, cara ngomongnya seperti Pak Pras, saya tarik diri. Oh profesinya seperti Pak Pras, oh saya tarik diri. Padahal kenyataannya waktu itu mungkin jenengan lagi tergesa-gesa mau pulang, soalnya ditelepon mertua, kalau tidak datang akan dimarahi. Bisa jadi tahu itu. Iya. Tapi pikiran saya sudah ke sana. Dia itu seharusnya.
Lah ya yang mengharuskan itu ya siapa gitu. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya apa Pak? Cara ibaratnya itu Overthinking. overthinking. Kemudian Slide berikutnya. slide berikutnya ini tinggal dua ini aja Pak. Ya, Ini seperti yang saya sampaikan tadi, melakukan apa? Fakta itu bukanlah opini. ya. Jadi kita jangan pernah menyandarkan fakta berdasarkan opini. Iya, memang beda itu. Kalau di pelajaran saya sejak kelas SMP itu sudah siswa itu harus paham fakta dan opini ya. Berarti saya sekarang tahu korelasinya ya. Ketika orang tahu fakta dan opini itu, satu tidak mudah overthinking, kedua tidak mudah terjebak ya. Ini juga bisa sebagai bahan baku manajemen dasar seorang anak untuk mengelola tingkat kestresan kayak ini. Tadi ini kan saya agak cerita guyonan tadi. Di sini tuh kebetulan di pom bensin itu kan antrinya agak lama ini. Iya. Lebaran tahun ini. Saya yang waktu takbiran anak saya minta ini, ya beli bensin, oke ke sana. Nah, ternyata antrinya banyak dan tutup pulang. Malam-malam tadi malam itu sekitar jam 1 itu saya berangkat lagi antri. Pagi-pagi anak saya nanya, kok ini penuh ya bensin sepeda motor ini? Saya jawab, karena ayah berangkatnya baca bismillah. Nah, ini kan opininya kan karena baca bismillah bisa mendapatkan bensin. Iya. Opininya saya bilang, kenapa harus pakai bismillah? Lah itu memang perintah agama. Kalau kita mau melakukan apapun harus dimulai dengan bismillah. Bismillah. Saya tidak bilang kalau sudah baca bismillah akan dapat bensin. Kira-kira gitu. Nah, fakta itu harus disandarkan dengan apa? Kebenaran. Iya. Dan dia harus nyata. Kebenarannya. Dan harus kelihatan bermanfaatnya. Ya, contoh yang sedang kita lakukan itu Pak, ketika kita punya didik anak, punya biji. Ini adalah fakta biji. Iya. Dan ini adalah benar biji. Nyatanya apa? Kita taruh di tanah. Ternyata dalam waktu 3 bulan sudah kelihatan manfaatnya. Iya. Dan kenyataan itu bukan cita-cita. Iya, kenyataan itu bukan cita-cita ya. Kenyataan itu adalah sesuatu yang harus kita maksimalkan agar peluang-peluang yang ada di masa depan itu mudah kita dapat. Iya. Jangan kita menghilangkan kenyataan, tapi kita berilusi melakukan cita-cita. Ibaratnya ya fakta, kebenaran, nyata, bermanfaat, terus apa? Dan fakta ini, kebenaran ini itu bukan sebuah cita-cita, tapi apa? Sesuatu yang harus dilakukan. Ya, memang ada sesuatu yang harus dikerjakan ya. Kenapa saya datang ke sekolah? Terus saya motivasi, belajarlah, kalau kamu belajar nanti bisa jadi dokter. Itu bukan kenyataan, itu cita-cita itu bukan kenyataan. Kenyataannya apa? Saya siswa dan tugas siswa adalah belajar. Belajar ya. Saya petani, saya menanam, Ya. dan akan mendapatkan hasilnya. Kira-kira itu. Nah, yang terakhir ini, Pak. Bagaimana pikiran ini bisa membantu kita? Dan kemana pemikiran ini akan membawa kita? Nah, dua hal ini tuh biasanya. Ya. Yang kalau kita tidak menggunakan kognitif yang sehat atau pemikiran yang sehat, itu bisa
bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Iya, bahaya ini. Nah, kira-kira itu tuh. Bagaimana pikiran ini membantu tubuh kita agar tetap sehat, ya olahraga. Dan kemana pemikiran ini akan membawa kita? Itu pentingnya apa? Kesadaran berpikir, merespon fakta. Jadi fakta jangan pernah disamarkan dengan apa? Dengan tahayul-tahayul kecemasan akan cita-cita atau akan penyesalan di masa yang lalu. Iya. Akhirnya apa Pak kalau dibalik ini? Kecemasan atau pikiran itu butuh kesadaran. Ya. Nah, kesadaran ini apa? Kita berkaca kepada di kaca, sebenarnya saya saat ini sedang apa ya? Kemampuan saya berapa ya untuk menarik ini? Kalau saya tidak mampu, apa yang harus saya lakukan? Dan lain sebagainya. Maka ini agak saya tutup dengan kaidah usul fikih. Gimana? Kaidah fikih di mana itu di punyanya Imam Suyuti di Al-Asbah wa Nadhir. Al-hajah tanzilu manzilatad darurah. Amatan kanat tau qasatan. Ya. Kebutuhan kenyataan kita hari ini itu menempati keadaan yang sedang darurat. Baik itu kemaslahatan umum atau kemaslahatan khusus. Ya. Kebutuhan semisal kebutuhan saya sebagai ayah itu apa? Membahagiakan anak. Maka membahagiakan anak itu adalah manzilatul darurah. Kewajiban. Tidak hanya kewajiban, sesuatu yang urgen. Urgent. Kenyataannya itu. Ya. Kenyataannya itu. Maka kebutuhan saya itu sedang itu, bukan apa merawat rasa sakit dengan orang yang tidak sama. Ya. Untuk membuat anak saya bahagia ini, saya harus bekerja misalnya. maka dalam syariat kan begitu Pak. Saya ulang lagi. Sholat zuhur yang seharusnya 4 rakaat. Tapi kalau ada hajat, ada kebutuhan perjalanan atau sakit, maka dia bisa menjadi 2 rakaat. Iya. Nah, ini yang hubungan dengan Tuhan saja sifatnya seperti ini. Masih ada negonya. Nah, kenapa kalau hubungan opini yang masuk dalam diri kita itu harus betul-betul wujud? Nah, ini kalau saya kaitkan dengan pernyataannya Imam Syafi'i, idza zoko al amru ittasa'a. Jika sesuatu itu mempunyai keterbatasan, ya, maka harus ada toleransi. Tapi sebaliknya, idza ittasa'at al asya zoko. Jika sesuatu itu sangat longgar, maka perlu dibatasi. Yang contoh yang kita buat waktu kajian kemarin yang halalan dan thayyiban. Ya. Di hari raya ini konsumsi makanan buat anak-anak itu kan berlebih, melimpah. Maka dia kita batasi. Di antaranya apa? Ketika ditawarin setiap tuan rumah jangan semuanya iya kan. Ya. Tapi kalau di hari-hari biasa ya kita kasih kelonggaran. Kira-kira itu. Oke. Ceritanya itu. Nah, yang terakhir kalau berkaitan ini itu masih kalau dengan kaidah-kaidah itu ada yang ini. Yang paling penting itu ini yang saya ambil di buku Miayang ini. Jangan lupa untuk selalu memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri. Hidup kita itu sudah sangat sulit. Iya. Ibaratnya
Jangan pernah dimasuki oleh kecemasan-kecemasan yang akan datang. Yang itu bisa berupa tahayul, keyakinan kita. Ya. Atau penyesalan-penyesalan yang sudah terjadi. Karena apa? Untuk memenuhi kehidupan kita yang nyata hari ini itu adalah sesuatu yang sulit. Jangan pernah paksakan kaki kita itu untuk terus melangkah. Cobalah sesekali beristirahat, sesekali pergilah keluar, hargailah pencapaian hidup kita hari ini. Meskipun itu hanya kecil, sebab kita pantas apa? Untuk mendapatkan itu. Jika sedang kita lelah atau kita sedang marah dan meluapkannya, jangan ditahan terus. Kira-kira itu. Oke Mas, terima kasih. Jadi cukup menarik. Ini bisa menjadi bekal buat kita yang terutama kamu teman-teman yang lagi nyimak di TikTok juga, yang kamu merasa hidupmu hari-harimu adalah tipe orang yang boleh dikatakan introvert atau overthinking. Sepertinya kamu perlu membaca buku, dan omongan ini bukan fakta ya, tapi ini omongan yang sifatnya opini. Jadi ini juga tidak pernah berniat menyinggung atau apapun. Yang jelas adalah overthinking itu disebabkan oleh cara berpikir. Cara berpikir kita yang tadi sudah dijelaskan secara runtut oleh Mas Solihin. Dan kita sebagai manusia memang ada kalanya, ada waktunya, memang kadang dosis overthinkingnya sedang naik, kadang dosis overthinkingnya ya lagi turun, tergantung dengan situasi dan kondisi. Nah, kalau situasi dan kondisinya kita tidak bisa kendalikan, artinya mood swing kita yang naik. Nah, ini ada tiba-tiba orang, Mas, tiba-tiba kalau di Steven itu ada tiba-tiba namanya feeling, orang-orang feeling itu mood swingnya luar biasa. Nah, maka dari pembacaan dan obrolan itu saya pikir circle yang positif itu sangat menentukan ya. Circle yang positif itu sangat menentukan kita, sehingga kita tidak embrio overthinking yang ada di otak kita itu tidak subur tumbuh, kira-kira begitu. Karena kalau setiap orang pasti punya embrio, punya biji, punya cikal bakal overthinking, karena setiap orang itu punya pikiran. Nah, di sanalah letak kita perlu terus belajar, mengupgrade diri, dan selalu banyak membaca buku, literasi, sehingga nanti dari setiap yang kita baca kita selalu tahu bagaimana orang atau penulis itu cara berpikirnya. Dari cerita itu kita akan mendapatkan banyak hikmah dan pelajaran. Minimal kita akan tahu cara berpikir banyak orang yang tidak mesti cara berpikir kita adalah satu-satunya benar. Karena cara berpikir itu adalah sebuah opini, bukan sebuah fakta. Gitu, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan, Mas? Sudah, Mas. Sudah. Teman-teman yang masih menyimak di TikTok, terima kasih atas atensinya yang malam hari ini live. Saya mencoba live bersama sahabat saya. Semoga berkenan dan bisa diambil pelajaran yang menarik dari obrolan buku ini. Ada buku namanya buku overthinking yang teman-teman silakan di Google, di TikTok atau di mana ada ya buku ini. Ada, Pak, ada. Nah, sehingga nanti cara berpikir kita semakin upgrade dan kita tidak menjadi orang yang overthinking. Karena overthinking itu bisa membahayakan dan dengan perkembangan, karena ada banyak orang yang akan bertanya pada kita. Kalau kita overthinking, pertanyaan itu dirasa akan seperti menghina, padahal sekedar bertanya. Gitu ya kira-kira ya. Iya, Pak. Jadi kalau saya cerita keluarga ya Mas Dodi tidak boleh tersinggung. Memang saya cerita keluarga. Terus ini yang pelajaran banyak itu begini ya. Hal-hal yang urgent, hal-hal yang memang, katakan saya ditanya, kapan Pak Prabowo punya mobil? Siapa tuh yang nggak pengen punya mobil? Normalnya orang, tapi terus kita nggak boleh overthinking. Kalau overthinking akhirnya menghindari, lah seneng, tak kok ini ngonoan.
Nah, itulah overthinking yang ada di kita. Nah, hati-hati teman-teman, orang mari terus belajar, temukan circle positif kita. Circle positif itu akan membuat kita, memberikan kita vibrasi positif. Vibrasi positif itulah yang akan menumbuhkan jiwa-jiwa solidar, leadership, tangguh, dan yang lain. Selamat menjalankan ibadah, selamat merayakan Idul Fitri bersama orang-orang yang terkasih. Selamat merencanakan hal-hal positif dalam waktu-waktu yang akan datang. Semoga kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mas Alikin. Salam hormat dari Bojonegoro. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Zainuddin. Terima kasih Bu Erna. Ini ada Erna, ada Sizan, ada Suryanto, ada Toko Made, dan semuanya saja yang telah bergabung. Terima kasih. Sampai ketemu di obrolan buku berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.